Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dahu amma ba'd. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia nikmat kita bisa salat di masjid di rumah dari rumah-rumah Allah. Semoga Allah menerima amal ibadah yang kita lakukan dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan murojaah, kita akan membahas tentang poin-poin penting hukum singkat terkait dengan zakat fitrah, karena sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan yang diantara amalan yang paling utama itu adalah terkait dengan zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini mungkin kita ringkas dalam kurang lebih 10 menit terkait dengan hukum yang perlu kita ketahui sebelum kita mengeluarkan zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini adalah kewajiban, dan kewajiban ini khususnya berlaku bagi para kepala rumah tangga. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah zakat fitrah ini adalah zakat yang berkaitan dengan jasad seorang muslim dan seorang muslimah. Zakat yang berkaitan dengan badan. Jadi di mana badan kita berada pada malam hari raya, tenggelamnya matahari pada malam hari raya, disitulah kita yang paling afdol untuk berzakat. Jadi dia berbeda dari zakat mal. Kalau zakat mal atau zakat harta itu di mana pian tempat tinggal, di mana pian mengembangkan usaha, di mana pian begawi, di situ paling afdol pian mengeluarkan zakat mal, zakat harta. Ya. Tapi kalau zakat fitrah berbeda, dia berkaitan dengan badan kita, berkaitan dengan jasad kita. Di mana kita pada malam hari raya, di situ yang paling afdol kita mengeluarkannya. Sebagai contoh, kalau misalnya pian orang Banjar, tapi malam hari raya pian pulang kampung misalnya ke Jakarta. Karena pian misalnya ada orang tua masih di Jakarta. Tenggelam matahari malam lebaran pian di Jakarta, jasad pian di Jakarta. Meskipun pian begawinya di sini, usaha di sini, KTP juga KTP sini. Tapi pian masih punya orang tua di Jakarta, lalu kemudian pian mudik ke Jakarta. Maka yang paling afdol adalah pian berzakatnya di Jakarta. Kecuali kalau seandainya misalnya susah pian mau cari untuk berzakatnya di tempat tersebut. Contoh, kalau pian misalnya malam hari raya, malam lebaran, pian di Saudi. Misalnya di Mekah, kemana mengeluarkan? Bingung, mengeluarkan zakat fitrahnya kemana gitu. Karena ada orang takmir masjid, kemudian kita taruh beras di situ atau susah. Ya boleh, pian silahkan keluarkan di tempat di mana mudah untuk pian mengeluarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, zakat fitrah itu adalah sebenarnya tanggungan asli yang harus ditunaikan oleh seorang laki-laki kepala keluarga. Jadi dia menanggung semua orang yang dia nafkahi. Perhatikan di sini, dia menanggung, dia berkewajiban menanggung untuk semua orang yang dia nafkahi. Orang yang dinafkahi itu melewati 3 jalur. Orang dinafkahi itu melewati berapa? 3 jalur. Yang pertama adalah melewati jalur pernikahan. Ini contohnya istri. Jadi kalau pian sudah menikah, punya istri, maka istri pian tanggungan pian. Istri pian itu kewajiban pian untuk mengeluarkan. Ini jalur pernikahan. Yang kedua adalah jalur nasab. Jalur nasab ini contohnya adalah anak. Anak pian. Ya, itu wajib untuk pian mengeluarkan. Terutama yang belum balik. Ya, yang masih tinggal bersama pian. Wajib untuk pian mengeluarkannya. Lalu bagaimana dengan orang tua? Nah, orang tua ini wajib pian mengeluarkan kalau satu. Kalau seandainya orang tua tidak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, kalau pian mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kalau orang tua kita mampu mengeluarkan sendiri, meskipun kita mampu juga untuk mengeluarkan gasan kuitan, itu tidak wajib kita mengeluarkan. Atau sebaliknya misalnya, orang tua tidak mampu, kita sendiri juga tidak mampu untuk mengeluarkan. Maka berarti tidak wajib atau gugur kewajiban kita untuk mengeluarkannya. Bisa dimengerti di sini? Jadi, ya, tadi yang pertama adalah berkaitan dengan pernikahan, istri. Yang kedua adalah jalurnya adalah berkaitan dengan nasab.
Itu adalah diantaranya adalah anak dan orang tua apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Yang ketiga, ini kadada nih. Ini yang ketiga ini adalah perbudakan. Jadi kalau pian punya budak, nah pian keluarkan zakatnya. Tapi kadada bang pian di sini kayaknya punya budak enggak ada. Bahkan nyari budak itu susah banget sekarang, enggak ada ya. Untuk di semua negara sekarang susah. Baik. Itu tadi yang wajib untuk kita keluarkan. Nah, pertanyaannya sekarang, Ustadz kayak apa mun bini ulun lebih sugih daripada ulun? Bolehlah bini mengeluarkan sorangan atau ternyata anak kita sudah begawi. Anak kita sudah punya pemasukan, boleh nggak anak mengeluarkan sendiri? Jawabannya boleh dan itu lebih bagus. Karena hukum asalnya lebih bagus seseorang itu mengeluarkan zakat dari hartanya sendiri. Ya, jadi kalau misalnya ternyata pian PNS, bini pian PNS, bini pian misalnya ulun banyak nak mengeluarkan dari duit sendiri aja, dari duit gaji, kada masalah. Bahkan itu lebih bagus. Atau anaknya misalnya, anaknya sudah begawi, ya sudah bekerja, lalu kemudian punya pemasukan sendiri, boleh, silahkan dia keluarkan sendiri. Baik. Kedua, yang ketiga, di antara hal yang berkaitan dengan zakat fitrah yang perlu kita pahami bersama adalah zakat fitrah itu berapa kita mengeluarkannya. Dulu di zaman Nabi SAW, zakat fitrah itu satu sok itu 4 kali pian menggenggam ini makanan pokok. 1, 2, 3, 4 itu satu sok. Jadi dulu itu ukurannya bukan pakai kilo, tapi pakai takaran. Jadi kalau takaran itu semua kalau yang ditakar berbeda, berarti beda juga timbangannya. Pian menakar batu 4 kali kayak ini. Lawan menakar kapas 4 kali kayak ini. Lebih berat yang mana? Batu. Kenapa? Ya karena dia asli beratnya lebih banyak. Nah sekarang, kalau, ini para ulama mengukur ya. Kan makanan pokok kita mengeluarkan. Nah kalau seandainya kita mengeluarkan, ya sekarang kita mengeluarkannya berarti beras. Karena makanan pokok di tempat kita adalah beras. Nah kalau ditimbang 4 kali takar itu berapa? Nah para ulama itu menyatakan bahwa minimal, ini ukuran yang paling minimal lah, ukuran paling minimal. Tapi sudah dalam tahap aman. 2,5 kg. Kalau pian pakai kilo. Ya, kalau pian pakai kilo. Kalau mau lebih bagus lagi, 2,7 kg. Kalau mau lebih sempurna lagi, kalau mau paling aman, 3 kg. Itu paling aman sudah. Nah, karena ada perselisihan di kalangan para ulama, 3 kilo itu sudah cukup. Baik. Jadi kalau di rumah pian, ada pian, bini, anak berdua. Berarti pian mengeluarkannya berapa? Berapa? 12. Ya, 3 kali 4, 12 kilo. Baik. Ustadz, ulun kata pakai kilo, Ustadz. Ulun pakai liter. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Pakai liter berapa? 3,5 liter. Ya, berapa tadi? 3,5 liter. Oke, sekarang pertanyaannya. Ustadz, kan makanan pokok, Ustadz. Ya. Sekarang kalau ulun makannya beras merah. Atau ulun makan setiap hari roti. Atau makan setiap hari kentang. Atau makan setiap hari misalnya buah. Nggak nyentuh nasi. Atau makan setiap hari iwak aja. Atau ayam aja setiap hari. Nah, gimana cara mengeluarkannya? Atau tadi beras merah, atau beras apa lagi, beras ungu, kan ada beras-beras itu. Ya. Gimana cara mengeluarkannya? Apakah harus beras merah? Jawabannya tidak. Jawabannya adalah beras yang kebanyakannya dipakai oleh kaum muslimin di tempat kita tinggal. Bisa dimengerti sampai sini? Jadi kalau pian beras merah, tidak mesti harus keluarkan beras merah. Siapa nama makan beras merah nih? Pian julung ke takmir. Takmir kin bingung hendak membagi ke siapa. Orang juga bingung mau gimana. Karena beras merah ini udah kalangan tertentu aja. Ya. Artinya orang-orang tertentu, tidak lazim dimakan oleh kebanyakan kaum muslimin yang tinggal di tempat kita. Ya, baik. Jadi seperti itu. Beras merah. Baik. Nah, yang dikeluarkan apa Ustaz? Beras yang kebanyakannya sepanjang tahun kita konsumsi. Jadi contoh kalau pian misalnya konsumsinya 6 bulan. 8 bulan misalnya. 8 bulan pian berasnya beras Jawa. Rojo lele misalnya. Nah, sisanya pian makannya beras Banjar. Sisa tahun. Maka berarti yang lebih dominan apa? Beras ya? Beras Jawa. Bisa dimengerti sampai sini? Nah, jadi yang paling sering, yang paling dominan kita makan, itu yang kita keluarkan. Baik. Kemudian yang berikutnya, kepada siapa kita mengeluarkannya? Yang paling bagus jamaah sekalian, yang paling bagus, zakat fitrah itu kita antar sendiri. Itu paling bagus sudah. Nah, kita tahu misalnya ada keluarga atau mungkin kerabat, ada tetangga, itu paling bagus kita antarkan sendiri. Tapi kalau mau titip di takmir juga boleh, tidak menjadi masalah. Baik. Kepada siapa kita memberikannya? Kita memberikannya berbeda dari zakat harta. Kalau zakat harta itu 8 golongan. Tapi kalau zakat fitrah itu cuma 2, cuma fakir sama miskin. Yang boleh nerima zakat fitrah. Ya. Apa tadi? Fakir dan miskin. Fakir dan miskin ini sebagaimana biasa kita sebutkan, ukurannya orang fakir itu adalah yang tidak mencukupi setengah keperluannya. Jadi kalau dia 1 bulan
punya keperluan misalnya 2 juta karena anaknya 5 misalnya. Dia keperluan 1 bulan itu makanan pokok dan juga keperluan pokoknya itu 2 juta. Dia cuma dapat 800 ribu. Berarti dia masuk ke dalam tahapan fakir. Ini boleh nih Remang. Juga miskin. Orang miskin itu bagaimana ukurannya? Orang yang tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Bisa sebulan, bisa kita hitung per hari. Ya, kalau misalnya tadi kebutuhan pokoknya dalam waktu 1 bulan itu 2 juta, dia cuma dapat 1.500.000, 1.800.000, lebih setengah, tapi tidak cukup sampai kebutuhan asli. Ini juga boleh. Ini termasuk fakir dan miskin. Baik. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau seandainya ya kita mau mengeluarkan pakai uang tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang berpendapat lain, tapi mayoritas para ulama menyatakan bahwa yang namanya zakat fitrah itu syariat khusus. Ini sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang berpendapat boleh mengeluarkan dengan uang, tapi kalau ulun pribadi menyarankan kepada pian keluarkan pakai beras saja. Ya, keluarkan pakai beras saja. Karena di antara hikmah orang itu dikasih harta atau dikasih zakat fitrah itu adalah untuk supaya dia bisa makan pada hari raya. Ya, untuk supaya dia bisa makan pada hari raya. Jadi kalau pian kasih duit, belum tentu dia bisa makan pada hari raya. Orang kalau dapat duit, semuaan warung tutupan, kayaknya makan. Jadi di antara dan yang perlu kita pahami adalah zakat pakai uang itu udah ada syariatnya sendiri. Itu namanya zakat harta, zakat mal. Jadi seperti itu. Jadi kita keluarkan pakai makanan pokok. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya. Gimana kalau seandainya kita transfer ke takmir masjid atau kita misalnya di masjid itu ada jualan beras. Ya. Boleh nggak kita julung uang atau kasih uang lalu kemudian beli beras di situ? Jawabannya boleh asal jangan di area masjid. Itu pian terhitung berzakat pakai beras. Contoh ya. Takmir menyediakan 3 jenis beras. Harga 50.000, harga 60.000, harga 70.000. Nah, pian kira-kira aja tuh. Yang mana yang biasa pian makan biasa. Oh, ulun yang biasa 60.000, yang tengah. Udah beli berarti 60.000. Itu hitungannya pian berzakatnya pakai apa? Pakai beras, bukan pakai uang. Karena pian di situ akadnya membeli beras, lalu kemudian dititipkan ke takmir untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Bisa dimengerti sampai sini? Baik. Kemudian yang berikutnya, kapan kita mengeluarkannya? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita pahami adalah dalam mengeluarkan zakat fitrah itu ada waktu terbaik. Ada waktu yang kita masih boleh diizinkan untuk mengeluarkannya. Kita mulai dari waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah selesai sholat subuh sampai sholat id. Itu paling bagus. Cuman itu berisiko. Kalau di zaman kita sekarang itu berisiko. Di zaman Nabi, para sahabat Nabi nunaikannya begitu. Tahu nggak kenapa? Karena dulu ada perbedaan waktu sholat Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Fitri itu dulu agak ditinggikan waktunya. Jadi mereka masih bisa untuk menunaikan zakat fitrah. Ya. Jadi enggak jam 7, sekitar jam 7 jam enggak. Jadi agak diundurkan. Berbeda dari Idul Adha. Idul Adha itu zaman Nabi SAW itu disongsongakan atau dipercepat karena setelahnya masih ada udhiyah atau masih ada penyembelihan. Nah, tapi saran ulun, boleh kalau pian mau malam hari raya. Ustaz, paling maksimal berapa waktu bolehnya? Waktu bolehnya 2 atau 1 hari sebelum lebaran. Itu udah boleh. Sebelumnya, boleh nggak kita tunaikan sebelumnya? Wallahu ta'ala alam, ulun pribadi lebih cenderung kepada pendapat maksimal itu 2 atau 1 hari sebelum lebaran. Nah, batasnya gimana Ustaz? Batasnya selesai sholat id atau pada saat sholat id itu udah habis waktunya. Jadi kalau orang menunaikan setelah selesai sholat id, dia tetap wajib menunaikan, tapi pahalanya cuma pahala sedekah. Ya, bukan pahala zakat fitrah. Artinya dia terhitung sebagai orang yang tidak menunaikan kewajibannya. Jadi hati-hati. Dan begitu pula para takmir ya. Ini harus hati-hati nih para takmir nih. Jangan sampai terlambat ngasih titipan uang atau titipan harta zakat fitrah. Jangan sampai. Jangan sampai terlambat. Itu tanggung jawabnya besar. Karena itu berkaitan sama kesucian jiwa orang-orang yang berzakat fitrah. Baik. Ulun rasa ini yang mungkin bisa ulun sampaikan. Udah 10 menit, 13 menit ya. Tadi ulun janji 10 menit, ya, lewat 3 menit. Afwan, ya, ulun mohon maaf. Ini mungkin yang bisa ulun sampaikan. Semoga bisa menjadi bekal untuk kita bisa melakukan kewajiban ini. Dan jangan lupa ya, terkhusus para kepala rumah tangga. Dan ulun tutup dengan satu. Saking pentingnya zakat fitrah itu jamaah sekalian. Saking penting. Ini penting.
Afwan, Lun tambahkan dikit. Saking pentingnya zakat fitrah itu, dia ukurannya berbeda dari zakat mal. Zakat fitrah itu orang wajib berzakat fitrah kalau dia masih memiliki kelebihan makanan pokok untuk dia makan di hari raya, itu udah wajib dia berzakat fitrah. Artinya begini, kalau ada orang, misal kita taruh fakir, dia dapat zakat fitrah, misalnya 10 kilogram. Sementara di rumahnya dia cuma sama istrinya. Berarti 3 kilo, berarti berapa? 3 kilo itu berapa? 6, oke. Dia hitung nih, oh saya makan untuk besok lebaran itu hari raya itu cuma 2 kilo saja. Nah kalau 3 kilo tambah 2 kilo berapa? Oh masih ada sisa. Nah berarti dia masih wajib untuk berzakat. Jadi tidak menutup kemungkinan bahkan yang berzakat fitrah itu juga adalah seorang fakir dan seorang miskin. Bahkan dari beras yang diberikan kepada mereka dari orang-orang yang berzakat fitrah. Itu saking pentingnya. Jadi jangan kira, ya, jangan salah paham ya. Zakat fitrah itu jangan dianggap sepele. Ya, jangan dianggap sepele. Ya, nah, ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.